Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di kelas konservasi yang diselenggarakan oleh Forum Harimau kita. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul dalam kelas konservasi. Selanjutnya, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya, salawat beriringkan salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sama-sama kita harapkan syafaatnya diambil akhir kelak. Teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya pada kelas konservasi hari ini. Adapun kelas konservasi pada hari ini kita selenggarakan dengan tema mengelola data hasil survei Transek yang hari ini akan kita pelajari bersama dengan pemateri kita yakni Kak Elizabeth Supi Astuti. Kak Elizabeth ini adalah tim teknis Sumatera Wild Tiger Survey atau SWTS di Yayasan Sintas Indonesia. Nah, perkenalkan aku Risma Daulay selaku moderator pada kelas konservasi hari ini. Mungkin sedikit overview mengenai apa yang akan kita pelajari hari ini adalah ada 5 materi yang akan kita pelajari bersama pada hari ini, teman-teman. Jadi siapkan catatannya ya. Materi yang pertama kita nanti akan belajar overview survei transek satwa, studi kasus dari SWTS. Kemudian selanjutnya kita juga akan belajar overview lembar data pengamatan dan jenis data yang akan dikumpulkan. Kemudian juga akan belajar bagaimana cara mengisi data survei transek, kemudian manajemen bukti dokumentasi, foto, video, dan temuan selama kita melakukan survei di transek. Kemudian juga akan belajar data cleaning untuk titik temuan atau pengecekan data di dataset dan juga cek titik temuan. Nah, mungkin itu sedikit mengenai overview materi apa saja yang akan kita pelajari pada kelas konservasi hari ini. Nanti selanjutnya boleh kita dengarkan selengkapnya dari Kak Elizabeth. Nah, sebelum kita masuk kepada sesi acara, penyampaian materi dari Kak Lisa, mungkin sesi kelas konservasi kita pada hari ini akan berjalan dengan pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian penyampaian materi dari Kak Lisa, kemudian nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman pastikan mencatat apa saja yang disampaikan oleh Kak Lisa, disimak baik-baik dan disiapkan pertanyaan terbaiknya. Kemudian mungkin sedikit reminder untuk teman-teman semua agar kelas kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk open kamera, kemudian menonaktifkan mikrofon agar kelasnya kondusif dan menyiapkan catatan serta pertanyaan nanti di akhir. Baik, mau cek ke Kak Lisa. Kak Lisa sudah ready untuk bawain materi? Sudah, Kakak. Baik, kalau teman-teman semuanya boleh cek suaranya udah ready belum? Dengerin materi dari Kak Lisa hari ini. Boleh jempolnya? Ayo react jempolnya dong kalau sudah ready dengar materi mengenai mengelola data hasil survei Transek dari Kak Lisa. Oke, sudah pada ngacungin jempol. Kayaknya udah ready Kak Lisa buat dengerin materi dari Kak Lisa. Boleh sesi selanjutnya aku serahin ke Kak Lisa. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Oke, saya izin share screen ya, kakak-kakak. Selamat siang, eh, kakak-kakak, teman-teman. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Lisa. Saya tim teknis dari Sumatera White Tiger Survey. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai pengelolaan data hasil survei Transek. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada FHK yang telah memberikan kesempatan dan kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Semoga pertemuan hari ini sama-sama bermanfaat untuk kita. Sebelumnya saya ingin uh,
Saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya saya bukan expert di bidang ini, jadi uh, apabila ada masukan dari teman-teman, mungkin ada metode lain yang dinilai lebih efektif atau ada cara lain, mungkin kita bisa sharing supaya bisa menambah ilmu masing-masing. Untuk konten hari ini ada tentang survei transek satwa, kemudian Sumatera White Tiger Survey, jenis data yang dikumpulkan, lembah data pengamatan, manajemen bukti dokumentasi, manajemen data titik temuan, dan yang terakhir ada sedikit overview tentang pengelolaan datanya. Untuk survei transek sendiri, biasa dilakukan oleh tim biodiversitas. Eh, Karena melakukan survei biodiversitas dengan mengambil sampel secara random ini cukup sulit dilakukan karena mulai dari segi pendanaan, aksesibilitas yang sulit dan lain-lain. Nah, untuk mengatasi hal ini, survei biodiversitas biasanya dilakukan dengan menggunakan metode transek. Survei transek ini merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan menyusuri jalur yang sebelumnya telah ditentukan. Survei transek ini efektif untuk menghitung, mengobservasi, dan mencatat data yang ditemukan di wilayah kajian. Karenanya, metode ini banyak digunakan dalam inventarisasi kehati. Selain itu, survei transek juga efektif untuk membantu menentukan lokasi sampling apabila ingin dilakukan pengambilan sampel. Kemudian untuk survei transek sendiri ada dua jenis yang paling umum. Yang pertama ada line transek dan yang kedua ada strip transek. Seperti yang terlihat pada gambar, line transek ini relatif lebih panjang dan hanya mengacu pada satu jalur. Transek ini, line transek ini dilakukan dengan menyusuri garis lurus yang ditandai dengan tali atau pita. Biasanya surveyor mengamati jumlah individu dan mencatat berapa jaraknya dari tali. Kemudian, kalau untuk strip transek sendiri, eh, dia dilakukan dengan menempatkan strip di beberapa lokasi. Survei dengan metode ini dapat menghasilkan data yang cakupannya lebih luas karena kalau line transek tadi dua, hanya jarak 2 dimensi, kalau yang strip transek ini 3 dimensi karena ada lebarnya juga. Kemudian, survei transek sendiri umum dilakukan di bidang biodiversity. Contohnya ada survei herpetofauna yang biasanya ini dilakukan di jam-jam aktif satwa seperti pada jam 20 sampai 23 atau jam 7 sampai 9 saat satwa berjemur. Data yang dikumpulkan biasanya ada foto, nama jenis spesies, panjang spesies, dan lokasi. Untuk referensinya, eh, mungkin ada di bawah, bisa diklik nanti kalau PPT sudah dibagikan. Kemudian ada juga survei burung yang biasanya juga menggunakan metode transek. Biasanya dilakukan pukul 6 sampai 15 dan data yang diterima itu ada foto, biasanya ada rekaman suara dan deskripsi morfologi. Kemudian survei primata juga ada yang menggunakan metode transek. Datanya berupa foto, rekaman suara, identifikasi spesies, rasio jenis kelamin, kondisi habitat, dan lain-lain. Kemudian, selain satwa, tumbuhan juga dapat disurvei dengan metode transek. Biasanya, eh, biasanya data yang dikumpulkan itu ada foto, spesies, mungkin spesimen dari tumbuhan apabila tidak dapat dianalisis, diketahui jenisnya, dan mekanisme penyebaran bijinya. Kalau untuk satwa sendiri, eh, Indonesia ini sudah melakukan Sumatera White Tiger Survey atau biasa disingkat dengan SWTS. SWTS ini salah satu survei harimau terbesar yang pernah dilakukan karena wilayah kajiannya mencakup satu pulau Sumatera. Kegiatan ini di-lead oleh Dir KKHSG dengan melibatkan banyak mitra dari berbagai lembaga dan dilaksanakan di 23 wilayah sebaran harimau Sumatera, seluas kurang lebih 12,9 juta hektar. SBTS ini
sudah pernah dilakukan sebelumnya. Yang pertama dilaksanakan pada tahun 2007 dan 2007 sampai 2009, dan yang kedua telah dilakukan pada tahun 2018 sampai 2023. SWTS pertama ini juga telah menjadi rujukan dalam penyusunan beberapa dokumen strategis konservasi harimau Sumatera. Kemudian, eh, ini untuk hasil dari SWTS 1 sudah terpublish dengan judul jurnal Population Status of a Cryptic Top Predator. Eh, Hasil dari surveinya ini adalah em, wilayah yang terhuni harimau di Sumatera ini masih sebanyak 72%. Itu untuk lebih lanjutnya mungkin bisa dibaca jurnalnya ini. Nah, tujuan dari SWTS ini sendiri untuk mengetahui persentase habitat yang dihuni oleh harimau. Jadi bukan untuk menghitung populasi, namun ingin mengetahui berapa persen sebenarnya wilayah yang masih terhuni oleh harimau. Tuh. Kemudian untuk mengetahui variasi wilayah hunian harimau antar lanskap juga. Karena datanya itu data titik temuan, jadi bisa dianalisis secara spasial eh, tentang titik-titik temuan harimau dan eh, berapa harimau yang ada di setiap lanskapnya. Kemudian juga mengetahui faktor yang mempengaruhi keberadaan harimau di suatu tempat. Ada beberapa kovariat yang dapat digunakan. Kalau dari SWTS 1 ini, SWTS 1 yang dulu, kovariat yang digunakan itu ada tepi hutan, kemudian tutupan hutan, eh, elevasi, dan lain-lain. Untuk sementara, kalau untuk SWTS 2 ini, ditunggu saja papernya. Nah, untuk survei SWTS sendiri, metode yang digunakan adalah deteksi non-deteksi. Jadi yang akan dicatat adalah temuan-temuan satuannya. Seperti ini ilustrasinya. Jadi kalau ada temuan dicatat, kalau nggak ada temuan tidak dicatat. Survei ini dilakukan di habitat yang berpotensi digunakan oleh satwa target kita. Eh, ini sebenarnya bisa dilakukan untuk satwa lain, tergantung keinginan. Kalau yang SWT sendiri, karena satwa targetnya harimau, jadi eh, surveinya dilakukan di habitat harimau. Ya, surveinya bisa dilakukan juga di kawasan yang dilindungi seperti Taman Nasional, Soka Marga Satwa, hutan lindung, maupun kawasan yang tidak dilindungi seperti konsesi kehutanan, perhutanan sosial, dan lain-lain. Yang penting, kawasan itu berpotensi dihuni oleh satwa target kita. Nah, kemudian untuk menyediakan elemen acak atau randomness, karena tadi kalau survei transek itu salah satu syaratnya adalah survei harus dilakukan secara acak pemilihan transeknya, maka dibuatlah petak-petak acak di setiap petak 17 kali 17 kilometer. Oh ya, kenapa tadi grid SWTS-nya 17 kali 17 kilometer? Karena itu menyesuaikan dengan daerah jelajah harimau. Nah, untuk petak acaknya sendiri ini dibuat berdasarkan tutupan hutan di wilayah tersebut. Semakin luas tutupan hutan di grid itu, semakin banyak petak acaknya. Untuk analisis okupansinya sendiri, ini akan saya jelaskan sedikit. Jadi, eh, dari dari pengulangan dari survei Transek yang telah dilakukan, itu setiap satu ulangan adalah 1 kilometer, dan setiap satu ulangan itu dibagi menjadi beberapa segmen. Setiap segmennya panjangnya 200 meter. Jadi dalam satu ulangan 1 kilometer ada 5 segmen per 200 meter. Dalam pencatatannya dilakukan setiap ada temuan, setiap ada temuan, dan setiap ada dan per 200 meter. Jadi ada jadi ilustrasinya seperti yang digambar kanan ini.
apabila ada temuan, maka akan dicatat sebagai satu. Apabila tidak ada temuan, akan dicatat sebagai nol. Gitu. Ini alur datanya dari survei di lapangan yang kiri ini. Kemudian kita bagi per segmen seperti ini. Dan lalu yang untuk data input untuk analisisnya itu menggunakan data seperti yang ini. Ada grid, ada site, dan ini ulangannya, ulangan ke satu, kedua, ketiga. Setiap satu ulangan itu yang 1 kilometer tadi. Apabila ada satuannya dicatat dengan satu seperti ini, namun apabila tidak dicatat dengan nol. Hal ini kita lakukan untuk semua satwa target dan untuk semua grid. Untuk data yang dicatat dalam survei SWTS ini ada 3 jenis. Ada tally sheet, ada track log, dan ada dokumentasi. Tally sheet ini merupakan catatan yang berisi temuan, baik spesies maupun gangguan di lapangan. Formatnya Excel, akan tetapi untuk memudahkan pencatatan, teman-teman di lapangan itu mencatatnya dalam bentuk buku. Kemudian setelah kembali ke Basecamp, akan mereka memindahkannya ke komputer gitu. Kemudian yang kedua ada track log. Track log ini merupakan data track selama kegiatan survei yang terekam oleh GPS. Gunanya, track log ini dapat kita gunakan untuk menghitung effort survei atau untuk memverifikasi data apabila ada titik temuan di tally sheet yang outlier. Kemudian ada teman-teman juga memfoto apabila ada temuan yang memungkinkan untuk difoto. Formatnya JPEG. Nah, ini berikut adalah tally sheet yang biasa digunakan oleh teman-teman. Ada beberapa hal yang harus diisi. Yang atas yang saya kotakin merah itu berisi informasi tentang tentang survei. Mulai dari lokasi survei itu biasanya ditulis dengan landscape, kemudian ID petak. Jadi dari grid-grid yang telah kita buat di Sumatera ini tadi, kita telah namakan eh, nama-nama gridnya. Nah, ID petak ini ditulis dengan ID grid yang unik. Kemudian ada waktu. Waktu ini ada waktu mulai dan waktu selesai untuk mengetahui berapa hari sih teman-teman di lapangan ini melakukan survei gitu. Kemudian ada tim mulai dari nama ketua dan anggota. Ini berguna untuk memverifikasi apabila ada data yang mungkin perlu dikonfirm gitu. Jadi kita tahu kita harus confirm ke siapa. Kemudian ada ID GPS dan koordinat mulai dan selesai untuk mengetahui titik masuk dan titik keluar teman-teman survei. Kemudian ada juga kolom hujan dalam 24 jam terakhir. Ini perlu diisi ya atau tidak. Nah, untuk kolom hujan dalam 24 jam terakhir ini penting karena biasanya dia berpengaruh terhadap eh, identifikasi satwa. Apabila ada hujan, mungkin eh, jejak satwa jadi tidak terlihat karena terbawa hujan. Atau dia berpotensi juga untuk menimbulkan bias pada saat pengambilan sampel feses. Apabila apabila ada hujan, mungkin feses yang kita temukan di lapangan yang terlihat basah, mungkin itu bukan feses baru karena terkena hujan gitu. Jadi ini penting untuk diisi untuk mengetahui kira-kira bias apa yang mungkin mempengaruhi datanya. Nah, kemudian untuk tabel di bawahnya ini ada tabel titik temuan. Dari yang paling kiri nomor itu nomor temuan, kemudian waktunya diisi tanggal dan jam. Untuk tanggalnya sebaiknya diisi format bulan. Bulannya ditulis nama, misal 10 Agustus 2020. Ditulis 10 Agustus 2020. Jangan 10 garing 8 garing 2020 karena takutnya ketukar antara
tanggal dulu baru bulan dulu atau bulan dulu baru tanggal gitu. Kemudian untuk yang KM ini diisi dengan ulangan. Contohnya eh, eh, kilometer keberapa gitu. Contohnya KM 1. Kemudian untuk yang meter itu diisi dengan meter keberapa dari titik pertama tadi. Nah, apabila sudah melewati ulangan, oh ya, dalam satu ulangan biasanya minimal sebaik ada lima pengisian karena setiap 200 meter ini tim harus berhenti untuk mengukur bukaan tajuk. Itu. Setelah setelah ulangan pertama selesai, eh, kolom kilometer ini akan bertambah dengan angka selanjutnya, jadi angka 2. Kemudian kilometernya kembali lagi ke awal berubah jadi nggak dilanjutin ke 1000, tapi diganti ke 0 gitu. Kemudian ada juga koordinatnya. Koordinat yang kita gunakan ini tipe derajat menit detik untuk memfasilitas memfasilitasi seluruh Sumatera karena kalau IUTM di Sumatera ini ada beberapa zona. Jadi yang kita biasanya menggunakan format DMS. Kemudian ada IDY point. IDY point ini untuk memverifikasi apabila ada titik temuan yang outlier. Nanti kalau misal perlu dicek, kita bisa cek ke GPS-nya. Kira-kira dia waypoint yang mana gitu. Kemudian ada tipe temuan. Tipe temuan ini jejak yang ditinggalkan oleh satwa. Lalu ada temuan spesies atau gangguan, bukaan tajuk. Bukaan tajuk ini kita ukur dengan densiometer. Eh, Lalu ada usia. Usianya itu ada yang baru, lama, sedang. Jadi di lapangan ini kita perlu identifikasi kira-kira jejak ini umurnya baru atau lama atau sedang gitu. Kemudian ada yakin dan tidak yakin. Ini perlu diisi agar eh, untuk memberikan kesempatan kepada tim lapangan untuk menyampaikan apabila ada temuan yang tidak yakin supaya supaya nanti datanya bisa difilter gitu. Kemudian ada informasi habitat juga, habitat di sekitar temuan. Lalu informasi temuan di jalur, kira-kira apakah temuannya ini memang di jalur atau tidak. Lalu ada juga informasi substrat yang perlu diisi. Substrat itu berisi informasi tentang lantai hutan. Kemudian ada ID foto yang ada di kamera. Lalu ID sampel apabila ada sampel yang diambil. Biasanya untuk ID sampel ini menggunakan format tertentu yang telah disepakati. Seperti contohnya ada informasi ID grid, lokasi survei, tim ketua, dan waktu pengambilan sampel. Kemudian ada catatan. Catatan ini diisi apabila ada hal-hal yang tidak termuat dalam tally sheet yang ingin disampaikan. Berikut adalah keterangan tabel temuan. Jadi, eh, karena keterbatasan waktu di lapangan dan pengennya cepat selesai gitu, maka untuk memudahkan tim lapangan, eh, dari kita perlu membuat eh, daftar temuan dan kodenya. Untuk SWT sendiri terdapat 20 satwa yang disurvei, mulai dari harimau, kucing liar berukuran kecil, gajah, sampai ke satwa domestik jejak kerbau. Biasanya untuk kodenya ini menyesuaikan dengan nama ilmiahnya. Contohnya harimau, nama ilmiahnya Panthera tigris, makanya dikasih nama PAT, dikasih kode. Atau monyet ekor panjang karena Macaca fascicularis jadi dinamain MAF gitu. Kemudian eh, untuk tipe temuannya juga diberi kode. Contohnya tapak. Tapak ini bookmark ya yang ditinggalkan oleh kaki kaki hewan. Kemudian ada fes, ada urin juga, kotoran berbentuk cair, ada kaisan di tanah dan cakaran di pohon, lalu ada bangkai,
dan ada melihat langsung atau LAN. Kemudian ada suara juga. Biasanya yang suara itu burung atau siamang karena sulit dilihat. Kemudian ada juga tulang, kubangan. Biasanya yang menggunakan kubangan ini ada babi atau badak. Lalu ada tajuk yang dicatat menggunakan densiometer per 200 meter. Densiometer per 200 meter. Kemudian ada gesekan tubuh. Biasanya hewan yang menggesekkan tubuh ini ada babi dan beruang. Tapi yang biasanya meninggalkan jejak itu babi. Gitu. Kemudian ada tandukan, tandukan rusa biasanya atau kijang yang biasanya ada di pohon-pohon kecil. Mereka suka suka menanduk untuk menajamkan tanduknya. Kemudian ada juga sarang. Biasanya sarang yang dicatat itu kalau ada sarang burung atau sarang orang utan atau sarang beruang. Nah, nanti tim survei perlu membedakan eh, sarang dari setiap-setiap hewan itu. Kemudian ada sosoran. Biasanya yang meninggalkan sosoran ini babi eh, untuk mereka mencari cacing. Kemudian ada juga eh, temuan lain yang nggak ada di sini bisa dicatat dengan OTH atau yang lain lihat catatan. Contohnya mungkin ketemu duri landak itu bisa dicatat di OTH, other gitu. Kemudian untuk gangguan yang dicatat sendiri ada beberapa. Ada bekas kebakaran. Kalau bekas kebakaran itu terlihat yang warna hitam, yang ada seperti bekas kebakar. Lalu ada pembalakan. Pembalakan ini, eh, pembalakan ini se- apa ya? Pemotongan kayu hutan gitu. Jadi biasanya tanda-tanda yang terlihat itu kayu yang terpotong atau pohon yang tumbang. Nah, kalau perambahan hutan ini eh, kegiatan yang membuka lahan di hutan gitu. Kemudian ada juga perburuan. Biasanya yang ditemui pada saat biasanya yang ditemui dan dicatat perburuan itu ada jerat-jerat, jerat untuk burung atau jerat seling. Kemudian ada lagi pengambilan hasil hutan bukan kayu, penangkapan ikan, dan akses jalan. Akses jalan ini penting untuk mengetahui kira-kira area tersebut ini sudah pernah terjamah oleh manusia apa bukan. Tuh, karena kalau ada akses jalan, mungkin ada potensi gangguan yang lain. Nah, gangguan yang tidak ada di list ini dapat dicatat dengan OTH saja. Itu. Kemudian, setiap temuan ini perlu kita catat juga usianya. Ada yang baru, sedang, atau lama. Apabila ketemu feses, perlu dicatat baru, sedang, atau lamanya, karena itu juga akan menjadi indikator untuk kita kira-kira perlu diambil nggak fesesnya ini untuk sampling. Gitu. Kemudian, untuk habitatnya bisa ditulis dengan kode hitam, biru, putih, karet, sampai ladang. Dan untuk substratnya bisa dipilih dari tidak ada, tipis, atau tebal. Substrat ini lantai gunung. Substrat yang tebal itu biasanya yang terasa empuk di kaki. Kalau yang tipis ini yang tidak ada nih, yang memang langsung tanah gitu. Untuk untuk standar pengisian survei okupansi harimau Sumatera ini sudah sudah ada protokolnya, bisa diakses di internet bebas. Judulnya Protokol Survei Okupansi Harimau Sumatera. Di protokol tersebut sudah memuat data apa saja yang dibutuhkan, bagaimana cara mengambilnya, kemudian standar datanya gitu. Nah, untuk kebutuhan analisis sendiri supaya datanya rapi dan dapat digunakan lebih lanjut, itu ada standar-standar yang harus kita penuhi. Seperti yang pertama, format waktu yang seragam. Apakah kalau tanggal, apakah menggunakan yang format UK atau US gitu. Itu perlu diseragamkan. Kemudian, waktu dan koordinat ini harus berurutan. Boleh pilih salah satu, boleh waktunya berurutan atau koordinatnya berurutan. Karena untuk analisis lebih lanjut, kita perlu eh,
kita perlu menggunakan satu indikator urutan data. Kemudian, koordinat juga harus sesuai dengan jalur survei, atau tidak ada koordinat yang outlier. Tipe temuan, lalu yang terakhir, tipe temuan, temuan, dan informasi lainnya itu harus terisi lengkap. Berikut untuk database sendiri, data tally sheet yang tadi yang dimasukkan ke Excel. Ada ada beberapa kolom. Yang pertama itu kolom warna hijau muda. Ini berisikan informasi yang mewakili grid. Di sini ada informasi tentang lokasi survei, ID petak, tanggal mulai, tanggal selesai, lokasi, sampai tim anggota. Kemudian di sebelahnya ada yang warna hijau tua. Ini berisi informasi yang mewakili temuan. Informasi yang mewakili temuan ini yang kita catat ada tanggal, jam, kilometer, meter, lalu lokasi, koordinatnya, sampai ke temuan dan tipe temuan. Untuk tahapan verifikasi data sendiri, data yang ada beberapa tahapan karena data yang telah masuk ini perlu dicek kembali kesesuaiannya dengan standar data yang telah ditentukan. Tahapan yang pertama ada menggabungkan data. Jadi data dari beberapa data dari grid-grid yang telah terkumpul ini perlu disesuaikan tabelnya dengan tabel temuan yang terstandar karena ada beberapa organisasi, beberapa lembaga, jadi bisa saja ada perbedaan tabel dari setiap lembaga. Mungkin tabelnya sama, namun jumlah kolomnya berbeda gitu. Nah, untuk itu perlu kita gabungkan dan kita sesuaikan kembali. Kemudian ada verifikasi foto, foto temuan. Jadi kalau untuk SWT sendiri, eh, tim tim perlu melakukan verifikasi foto untuk memastikan apakah memang itu temuan dari satwa target gitu. Nah, untuk memudahkan tim verifikasi, maka perlu dilakukan manajemen foto, mulai dari rename foto sampai hyperlink di Excel, agar nanti tim yang verifikasi tinggal klik-klik dan keluar fotonya, nggak perlu nyari lagi fotonya ini nomor berapa, ada di folder mana gitu. Kemudian ada data cleaning. Data cleaning yang dilakukan ini eh, sebenarnya tergantung kebutuhan. Yang pertama, tentunya cek kesesuaian titik temuan. Apakah ada outliernya atau tidak. Kemudian, tambahkan data pendukung lain. Dan yang terakhir, eh, data data sudah ready ini, data tersimpan rapi dan siap diproses lebih lanjut. Ada biasanya ada beberapa isu yang sering muncul dalam pengelolaan data survei Transek ini. Yang pertama itu dari pengetikan koordinat. Contohnya koordinatnya itu terdrag ke bawah. Jadi misal eh, di NS itu 100, 100, 100, 100, harusnya 100, 100 sampai bawah. Tapi ini 100, 101, 102, 103. Nah, itu perlu dicek, diplot di software pengolah data seperti ArcGIS atau QGIS. Apabila ada titik yang outlier itu, kan nanti akan terlihat. Nah, nanti tinggal diperbaiki lagi. Yang 100, 100, 100 diganti jadi 100. Kemudian permasalahan umum lainnya itu ada di format waktu, di format tanggal dan jam yang tidak seragam. Biasanya ada yang menggunakan tanggal dulu baru bulan, atau ada juga yang bulan dulu baru tanggal. Nah, ini tentunya kalau hal seperti ini akan membingungkan. Jadi, format waktu tadi harus disamakan. Solusinya kita tinggal buka Excel, lalu eh, formatnya diseragamkan dengan number format. Kemudian ada juga yang eh, permasalahan tentang isian yang tidak seragam. Contohnya untuk pengisian tipe temuan. Tadi kan tipe temuan sudah kita sepakati kodenya. Misal ada temuan feses. Biasanya ada yang mencatat fes strip feses, ada juga yang mencatat fes spasi strip spasi feses, ada juga yang mencatat fes saja. Nah, solusinya karena banyak yang tidak seragam, maka perlu kita seragamkan dengan cara menuliskan cukup kodenya saja. Kemudian ada juga data yang tidak terisi.
mulai dari kolom kilometer dan meter yang tidak terisi, lalu koordinat temuan yang tidak terisi, dan tipe temuan yang tidak terisi. Kalau kolom untuk mengukur, kalau kolom kilometer dan meter yang tidak terisi, jaraknya bisa kita hitung langsung di ArcGIS atau QGIS. Atau bisa juga menggunakan fitur enggak, package Track 2DM yang telah dikembangkan oleh Bapak Lubis yang mungkin akan dijelaskan di kelas konservasi selanjutnya. Kemudian ada juga, kemudian kalau koordinat temuan yang tidak terisi, ini perlu dicek dengan fitur sort and filter. Biasanya yang tidak terisi itu hanya eh, bagian depannya saja, bagian detiknya, bagian degree-nya. Nah, kalau seperti itu kita tinggal isi mengikuti yang atasnya. Tapi kalau kalau yang tidak terisi itu satu set gitu, satu row, itu kita perlu konfirmasi kepada tim yang melakukan survei, kira kenapa itu tidak terisi, apakah memang tidak ada datanya, atau ada kekurangan saat pengisian. Kemudian, untuk tipe temuan dan temuan yang tidak terisi ini perlu dicek di catatan survei dan di data foto. Itulah kenapa tali sheet yang di lapangan sebaiknya difoto juga dan dimasukkan ke dokumentasi untuk memudahkan apabila ada kekurangan-kekurangan dari data. Nah, untuk data cleaning yang dilakukan sendiri, ada empat, empat bagian besar yang dilakukan. Yang pertama itu menyamakan format data dan verifikasi foto temuan. Kemudian, oh ya, untuk verifikasi foto temuan ini eh, perlu dilakukan oleh tim yang sudah sering ke lapangan karena mereka yang biasanya jeli untuk melihat eh, apakah memang ini temuan tepak harimau gitu. Kemudian setelah data foto temuan ini diverifikasi, eh, perlu dicek lokasi temuannya dengan tutupan hutan. Ini opsional, namun apabila desain surveinya hanya dilakukan di di kawasan hutan, kita perlu melakukan cek lokasi temuan dengan tutupan hutan. Apabila ada temuan yang di luar tutupan hutan, ada potensi temuan tersebut dihilangkan eh, untuk analisis lebih lanjut. Kemudian, kita juga perlu mengecek nama grid dan lokasinya untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan nama grid. Untuk survei yang dilakukan di banyak grid dengan data yang lumayan banyak, hal ini penting untuk dilakukan karena ada potensi kesalahan penamaan grid juga dari tim lapangan atau pada saat pencatatan gitu. Kemudian, yang terakhir, kita dapat juga memasukkan data-data pendukung lainnya, misalnya data feses yang terkonfirmasi harimau atau foto yang terkonfirmasi harimau ke dalam tabel temuan. Berikut untuk manajemen bukti dokumentasinya, eh, kalau jadi untuk yang pertama itu kita lihat dulu di tabel temuan. Nah, apabila untuk survei yang dilakukan oleh banyak lembaga, tentunya ada perbedaan pencatatan dari setiap lembaga. Maka kita perlu samakan format namanya. Contohnya, di tabel temuan ini ada lembaga yang menulis ID foto tujuh, hanya huruf fotonya saja. Ada juga yang memisahkan antar foto ini dengan tanda koma. Ada juga yang memisahkan dengan tanda strip atau ada juga yang memisahkan dengan tanda garis miring. Nah, untuk yang memisahkan dengan tanda koma ini, kita lebih mudah, sebenarnya lebih mudah dipisahkan karena kita tinggal buka ke Excel, lalu eh, klik data dan text to column. Lalu kita pisahkan dengan tanda koma. Yang perlu disesuaikan lagi itu untuk lembaga yang mencatat dengan nama, dengan memisahkannya dengan strip. Contohnya ini ada dari eh, 7198 sampai 7204. Berarti kan ini nggak cuma ada dua foto, tapi ada sekitar 7 foto. Nah, ini perlu kita list nih dari foto, perlu kita tambahkan lagi nama-nama fotonya sampai ada 7. Jadi perlu kita catat ulang 7198, 7199, 7200 sampai 7204. Nah, setelah
format semua nama, kita perlu sesuaikan juga nama nama yang di tabel temuan dengan nama sebenarnya yang difoto. Karena yang di tabel temuan ini karena biasanya tim hanya mencatat sampai ke 2 atau 4 angka di belakang. Tapi eh, nama huruf di depannya itu tidak dicatat. Contohnya kalau di kamera itu biasanya ada DSCF underscore. Nah, biasanya tim hanya mencatat 1400, 1047-nya, namun tidak dicatat DSCF underscore. Nah, untuk ini kita perlu cek di dokumentasi, dokumentasi setiap dokumentasi setiap temuan eh, per folder. Dia itu kameranya mencatat dengan huruf depannya apa? Apakah DSCF atau IMG atau malah sudah ditulis SWTS gitu. Kemudian eh, setelah setelah semua foto telah terlist, telah rapi, telah sesuai namanya dengan di folder, kita perlu melakukan rename dan hyperlink. Rename ini rename ini dilakukan dengan merename foto agar formatnya ini seragam di semua tipe temuan gitu. Kalau di protokol SWTS sendiri, mereka SWTS telah membuat format nama foto yang isinya itu ada lembaga, underscore ID grid, underscore waypoint, underscore sampai underscore waypoint saja. Tapi karena ada beberapa temuan yang dia menggunakan lebih dari satu foto, maka di belakangnya ditambah foto keberapa. Kemudian setelah di rename, kita perlu hyperlink eh, fotonya, hyperlink tabel temuan dengan foto agar tim verifikasi mudah nanti saat memverifikasi fotonya. Setelah itu, tim verifikasi melakukan pengecekan temuan dengan foto dan foto yang setiap temuan itu memiliki keterangan apakah dia sudah terverifikasi atau belum. Atau apakah dia terkonfirmasi temuan satwa atau tidak. Ya. Nah, mungkin sekian kalau untuk presentasinya tentang materi singkatnya. Lalu eh, untuk selanjutnya ini ada pengenalan sedikit tentang eh, tahapan-tahapan di dalam manajemen data yang dilakukan dengan software R. Kira-kira mau dilanjut atau gimana ya, Kak? Atau Teman-teman, gimana kira-kira ada pengenalan beberapa software yang digunakan selama mengelola data hasil survei Transek ya, Kak? Wah, ada yang jawab di kolom komentar katanya lanjut, Kak Lisa. Teman-teman yang lain gimana? Lanjut. Lanjut katanya, Kak. Boleh. nah, Silakan, Kak Lisa. oke. Jadi di Google Drive yang kemarin sudah di-share, ini saya sudah mengunggah eh, modul untuk mengelola hasil survei Transek ini. Bentuknya PDF. Mungkin jika ada teman-teman yang mau mencoba, nanti bisa juga dicoba di rumah atau dicoba sekarang juga boleh. Yang panduan ini sendiri itu memuat langkah-langkah perapihan dan pengelolaan data survei Transek okupansi satwa liar, mulai dari menggabungkan data temuan, manajemen bukti dokumentasi, sampai data cleaning untuk titik temuan. Pengelolaan data ini akan dilakukan dengan menggunakan software R dan software pengolah data spasial, seperti teman-teman bisa pakai ArchMap atau QGIS. Untuk persiapan datanya sendiri, yang perlu dilakukan itu mengumpulkan data temuan dari lapangan, kemudian eh, untuk pengorganisasian data sebaiknya itu dilakukan dengan rapi di dalam folder yang tersistematis untuk memudahkan dalam perapihan maupun analisis data. Untuk survei Transek yang memudahkan banyak organisasi, dapat dipisah eh,
dalam pengumpulan datanya. Dipisahnya dapat berdasarkan nama organisasi untuk memudahkan kontrol pada saat pengumpulan data. Jadi kita bisa tahu organisasi mana yang organisasi A sudah mengumpulkan berapa data dan berapa lagi yang kurang gitu. Sebagai informasi di file di Google Drive juga sudah saya masukkan dummy-dummy data ini ya, ada data dan dummy dan data ini itu sifatnya dummy dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan titik temuan satwa yang sebenarnya. Ini saya jelaskan sedikit tentang susunan folder dari data transek satwa. Contohnya, transek satwa SWTS di Pulau Sumatera. Yang pertama ada folder database yang berisikan file-file berupa tabel temuan yang formatnya Excel. Seperti ini. Ada dari lembaga Earth, ini develop. Kemudian ada dari lembaga Mars, dan ada dari lembaga Venus. Kemudian ada juga data tracklog. Tracklog ini berisi data jalur survei dari teman-teman yang sudah dalam format SHP. Seperti ini. Sudah dinamakan per organisasi underscore lanskap underscore ID grid. Kemudian ada juga data dokumentasi. Data dokumentasi ini berisi data dokumentasi temuan yang formatnya JPEG. Biasanya data dokumentasi ini dipisah juga per lembaga. Seperti ini. Sekali lagi ini foto-foto yang diambil dari Google, jadi bukan foto satwa yang sebenarnya. Bukan foto dari lapangan maksudnya. Kemudian ada juga additional data. Additional data ini berisikan data-data pendukung yang dibutuhkan, mulai dari data grid Sumatera, kemudian hutan dan tutupan hutan dan data feses harimau yang terkonfirmasi. Untuk data grid, formatnya SHP ini ada yang format SHP dan ada yang format CSV. Kemudian untuk tutupan hutan ini format shapefile juga, dan yang terakhir uh, ada data CSV juga yang berisikan informasi temuan informasi feses harimau yang terkonfirmasi genetik. Karena di SWTS ini juga kita uh, melakukan melakukan pengambilan sampel feses dan dianalisis di laboratorium. Jadi hasilnya itu bisa kita masukkan ke tabel temuan mana saja temuan feses yang ternyata memang berasal dari individu harimau. Kemudian di folder nomor 5 itu ada hasil, dan yang di nomor 6 ada R-script. R-script ini untuk menyimpan skrip-skrip kita. Untuk hasil tadi berisi file-file hasil perapihan data. Sedikit sebelum memulai, pastikan untuk membuat project di program R dengan cara klik file seperti ini. Boleh. Nah, kalau pertama kali itu kita perlu save project ini dengan cara klik file, kemudian pilih yang new project, kemudian kita pilih existing directory. Untuk existing directory-nya tadi kita simpan di sini, lalu kita buat nama sesuai keinginan kita. Biasanya untuk nama default itu pakai nama folder.
Udah. Nah, setelah itu kita perlu install beberapa package yang digunakan. Kalau untuk kali ini kita membutuhkan beberapa package ini. Untuk karena data yang akan kita olah ada yang format Excel, ada yang format CSV, dan ada yang format oh ya, ada yang format shapefile dan ada yang format foto. Hmm. Ini untuk rumus-rumusnya. Saya jelaskan sedikit per rumusnya. Jadi yang pertama sekali perlu kita lakukan itu adalah menggabungkan tally sheet per organisasi menjadi satu file. Karena di sini ada karena di sini di setiap organisasi itu mereka mensurvei beberapa grid, maka dari 4 Excel ini perlu kita gabungkan dulu menjadi satu file. Eh, karena ada beberapa karena biasanya itu ada banyak, jadi untuk memudahkan itu kita bisa menggunakan fungsi loop fungsi loop di R yang mulai dari kita bisa membaca data, jadi menggunakan rumus ini semua data di folder itu sudah bisa terbaca. Setelah itu digabungkan dengan pakai Airbin yang ini. Kemudian setelah data-data dari setiap organisasi ini digabungkan, eh, kita perlu ganti headernya. Sebenarnya ini opsional, cuma eh, untuk data ini itu kan headernya itu memakan 2 row teratas. 2 row teratas. Nah, karena untuk memudahkan aja, jadi kita ganti headernya ke 1 row teratas aja, gitu. Ini sudah disiapkan juga format header yang baru. Dia hanya eh, memakai satu satu row di paling atas. Nah, gitu. Kemudian eh, setelah setelah itu kita perlu menambahkan beberapa informasi yang sebenarnya dibutuhkan, namun sebelumnya itu belum tercatat di tally sheet seperti keterangan organisasi, keterangan date time. Kalau tadi kan yang dicatat hanya date dan time itu dipisah. Nah, kita perlu satu kolom khusus untuk menggabungkan date time karena kita ingin mengurutkan data setiap setiap sampel ini, data setiap temuan ini berdasar date time. Kemudian kita juga perlu menambahkan koordinat sistem decimal degree dan UTM. Karena yang tadi masih DMS, jadi kita perlu buat kolom khusus untuk sistem koordinat yang lain. Tuh. Untuk menambahkan informasi organisasi, kita cukup tambahkan menggunakan rumus ini. Kita isi, kita autofill, eh, kita membuat kolom baru namanya lembaga di sini, dan kita autofill pakai kata-kata ort karena dia organisasi akan ort tadi. Kemudian kita perlu menambahkan kolom date time. Date time ini berisi gabungan tanggal dan jam. Kita cukup m- menggunakan fitur mutate dari deployer kalau nggak salah DPLYR. Nah, di kita tambahkan kolom namanya date time, lalu kita masukkan. Kemudian kita juga perlu menambahkan sistem koordinat lain. Yang kita butuhkan itu ada 2, ada decimal degree yang nanti akan kita gunakan akan berguna untuk visualisasi, dan ada juga yang tipe UTM untuk pengukuran jarak antar titik yang nanti akan berguna untuk proses analisisnya. Untuk menambahkan informasi koordinat decimal degree, kita kita hanya perlu menggunakan rumus ini. Ini sebenarnya rumus dari Excel. Saya pindahkan saja ke R. Gitu. Kita tambah kita cukup tambahkan kolom lokasi temuan latitude dan lokasi temuan longitude, lalu diisi rumusnya. Karena untuk menghitung koordinat decimal degree itu cukup dengan eh, menghitung dari informasi koordinat tipe DMS.
Kemudian untuk menambahkan informasi koordinat UTM, eh, kita perlu mens- membuat menspasialkan CSV, oh ya, file tabel temuan kita dibuat ke format spasial, baru bisa kita isi eh, koordinat koordinat tipe UTM-nya. Kalau ini yang pertama kita perlu memanggil grid yang tadi ada di folder additional data. Ini kita panggil, lalu eh, oh enggak, lalu kita eh, cek dia ada di zona apa. Karena untuk di Sumatera sendiri, satu pulau itu terbagi menjadi 5 zona UTM. Maka untuk 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 mengisi kolom 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 koordinat UTM ini, kita perlu memfilter dulu temuannya yang bisa kita perlu memfilter dulu, dan kita hanya bisa mengisinya satu persatu. Misal pertama isi yang zona 47N dulu, lalu 48N, 48S, dan seterusnya. Nah, yang pertama itu harus mengubah data frame ke dalam format spasial tadi. Setelah itu, eh, kita kita bisa autofill eh, koordinatnya, mulai dari X dan Y. Bisa pakai rumus ini. Yang ini. Oke. Setelah itu, setelah tadi datanya, setelah ditambahkan, ada hal yang lain yang perlu kita seragamkan. Contohnya, eh, karena tadi data dilakukan dengan pengisian data ini sebaiknya dilakukan dengan mengisi kode temuan. Akan tetapi, terdapat beberapa data yang dalam pengisiannya belum seragam. Contohnya, tapak ditulis TPK, spasi strip, spasi tapak. Ada yang menulis TPK, ada yang menulis TPK strip tapak. Nah, maka dari itu, beberapa temuan yang telah memiliki kode perlu diseragamkan namanya dan cukup ditulis kode. Untuk menyeragamkan format pengisian nama temuan ini, kita hanya perlu eh, menjalankan formula left, kayak kalau di Excel kita cukup sama dengan left sebelahnya. Nah, formula left ini bisa juga dimasukkan di R dengan dengan pakai substr. Jadi kita kayak mengkat 3 kata di depan aja. Nah, eh, ini bisa kita lakukan untuk semua temuan yang sudah ada kodenya, mulai dari tipe temuan, temuan jejak atau temuan jejak dari spesies atau gangguan. Oh ya, spesies atau gangguan, kemudian usia, habitat, sampai substratnya. Setelah itu, karena tadi headernya jadi kayak kurang enak dilihat, masa soalnya loncat-loncat kan dari yang pertama itu, tadinya yang terakhir itu ada catatan. Tapi karena tadi kita udah nambah-nambahkan, ada nambah kolom UTM lah, ada nambah kolom koordinat decimal degree. Nah, itu kita dapat menyusun kembali urutan kolom headernya dengan cara pakai rumus ini. Untuk ini, kita bisa sesuaikan sesuai keinginan. Mau bisa atur mau mana dulu yang duluan gitu, atau mana yang terakhir. Selanjutnya, manajemen foto. Set- Untuk data foto sendiri, yang dikumpulkan ini seringkali tidak memiliki format penamaan yang sama dan kurang memuat informasi yang lain yang dibutuhkan. Pada bagian ini, kita akan melakukan rename nama file foto dan hyperlink foto dengan tabel temuan untuk memudahkan dalam proses verifikasi foto. Rename ini akan dilakukan pada setiap foto dan bukannya per folder. Untuk format nama yang akan kita gunakan sendiri, ada lembaga, underscore lokasi survei, underscore ID petak, underscore ID waypoint, underscore tipe temuan, underscore temuan. Sebenarnya untuk yang tipe temuan dan temuan ini tidak apa juga kalau tidak dimasukin ke dalam nama foto. Ini, namun ini akan memudahkan saat kita ingin mencari foto tapak harimau atau apa, kita tinggal search aja langsung.
Untuk untuk rename nama foto sendiri, ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, menambahkan kolom baru untuk ID foto lama, lalu mengisikannya dengan isian ID foto plus ekstensinya. Jadi kalau di tabel temuan itu hanya kita temukan eh, nama fotonya itu 7 atau 1121. Sementara yang kita perlukan itu eh, nama foto plus ekstensinya. Maka dapat kita tambahkan ekstensinya. Kemudian kita perlu lagi kolom baru yang berisikan file path dari foto yang lama ini. Sebenarnya untuk melakukan rename foto ini, ya, yang kita butuhkan adalah file path dari foto lama dan file path foto baru. Jadi yang perlu kita isi ini file path foto baru. Ingat, untuk untuk foto baru ini namanya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau ini saya menambahkan eh, saya membuat namanya itu dengan data-data yang mungkin saya butuhkan, misal eh, lembaga, lokasi survei, petak, ID waypoint gitu. Setelah itu, kita juga perlu mengisi file path dari foto barunya. Gunanya karena foto lama itu, foto lama yang data dari lapangan itu sebaiknya tidak kita ubah-ubah. Jadi, eh, kita tidak boleh langsung, sebaiknya kita tidak langsung rename di situ. Jadi, foto yang lama terhapus, tapi kita copy dulu eh, foto lamanya dan dipindahkan ke folder baru, lalu baru kita rename. Kemudian kita setelah itu kita dapat menggunakan rumus ini file.copy untuk untuk merename foto lama dan memindahkannya ke tempat yang baru. Setelah itu data frame dapat disimpan dalam format Excel. Setelah disimpan dalam format Excel, kita dapat membukanya dan kita bisa tambahkan kolom baru. Contohnya ini. Nah, ini ada data frame yang tadi kita buat itu berisi ada ID foto dan nama foto. ID foto yang terbaru dan nama foto. Kemudian kita perlu hyperlink aja di Excel, hyperlink foto temuan. Oke, agak di zoom. Nah, kita tinggal hyperlink foto temuan dengan pakai rumus sama dengan hyperlink, koma, eh, file path, koma, ID fotonya. Nah, setelah ini kita tinggal filter mana foto yang mana mana temuan yang memiliki foto dan perlu kita verifikasi. Oke, setelah itu eh, nantinya data ini dapat langsung dikirimkan ke tim verifikasi untuk mereka verifikasi kira-kira ini benar cakaran harimau nggak? Sepertinya benar ya. Kalau atau ini benar tapak harimau nggak? Setelah itu data ini setelah semua foto selesai diverifikasi, kita bisa melanjutkan proses ke tahapan selanjutnya. Hmm, mana ya? Kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya di oh ini. Kita bisa melanjutkan ke eh, kita oh ya, kalau yang tadi itu untuk pengecekan fotonya itu bisa dilakukan per lembaga. Dan setelah semua file tabel temuan ini ada, jadi kita sudah buat gabungan dari lembaga Earth, Mars, dan Venus, kita perlu gabungkan ketiganya ini menjadi satu satu temuan besar. Eh, caranya kita caranya seperti yang tadi pertama, Pak, ketika kita menggabungkan data dari tabel temuan per lembaga, ini kita
perlu simpan file temuan dari setiap lembaga tadi di dalam satu folder yang di foldernya itu ada yang database, kemudian simpan saja di merge. Ini untuk menyimpan data dari setiap masing-masing lembaga. Setelah itu bisa langsung kita gabung dan uh, kita save dalam format Excel atau CSV bebas. Nah, setelah datanya tadi digabungkan per lembaga ini, barulah kita verifikasi foto. Setelah verifikasi foto, eh, kita kita lanjutkan ke tahapan data cleaning. Untuk data cleaning sendiri akan dilakukan pada foto yang telah terverifikasi. Ada beberapa tahap pengecekan data yang akan dilakukan. Ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Yang pertama itu cek kesesuaian lokasi titik temuan dengan tutupan hutan. Eh, Teman-teman bisa menambah juga parameter lainnya. Misal kalau untuk survei harimau, mungkin yang dibutuhkan itu titik temuan harus ada di dalam tutupan hutan karena harimau tinggalnya di hutan. Nah, maka dari itu apabila ada titik temuan yang dilakukan di luar tutupan hutan, ada potensi untuk datanya tidak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Mungkin teman-teman yang survei satwa lain atau survei untuk kebutuhan lain bisa menggunakan parameter lainnya. Misal mungkin permukiman, tidak boleh ada titik temuan yang ada di dalam permukiman, atau malah semua titik temuan harus di luar tutupan hutan gitu. Kemudian eh, perlu dilakukan juga cek kesesuaian nama grid pada tabel temuan dengan lokasinya berdasarkan grid. Karena grid yang digunakan cukup banyak dan datanya cukup banyak, maka eh, pengecekan ini bisa kita otomatisasi juga di R untuk tahu mana mana grid mana temuan yang dia eh, sudah sesuai dengan lokasi gridnya dan mana yang belum. Kemudian ada juga yang terakhir kita menambahkan informasi feses yang terkonfirmasi harimau pada tabel temuan. Lalu kita plot titik temuan semua tadi yang sudah berisi informasi-informasi tadi ke dalam software ArchMap atau QGIS. Ini untuk mengetahui apakah ada titik yang outlier dan perlu diperbaiki. Apabila apabila ada yang outlier, perlu kita perbaiki berdasarkan data track log yang tersedia. Mm-mm. Untuk pertama, yang pertama untuk melakukan cleaning data ini, pertama-tama kita harus eh, mengupdate data frame kita yang tadi formatnya CSV, kita ubah ke format spasial. Bisa pakai eh, package SF dan pakai rumus ini, st underscore as underscore sf. Ini eh, kita isi dengan tabel temuan dan untuk koordinatnya kita kasih informasi koordinat temuan kita yang latitude dan longitude. Lalu kita tambahkan juga eh, informasi CRS yang kita butuhkan. Kalau ini saya menggunakan sistem koordinat geografis, jadi pakai 4326. Kalau mungkin teman-teman pakai UTM, bisa pakai pakai EPSG yang lain. Misal kalau pakai 47N bisa pakai 32647 dan seterusnya. Kalau ini karena datanya itu satu Sumatera, jadi saya menggunakan sistem koordinat geografis ini yang bisa mengcover satu Sumatera. Setelah itu, kita perlu membandingkan eh, tabel temuan dengan tutupan hutan. Karena tadi pada survei yang kajiannya ini harus berada di dalam tutupan hutan, maka data yang lokasinya berada di luar tutupan hutan tidak dapat digunakan. Untuk ini, pertama kita panggil data shapefile tutupan hutannya dulu. Setelah itu, kita cek sistem koordinatnya apakah sama atau tidak. Karena kita akan melakukan spatial join eh, apa antara dua data ini, antara data tutupan hutan dan data
tabel temuan. Setelah itu, kita bisa cek data yang ada di tabel temu data yang data tabel temuan yang ada di dalam tutupan hutan dengan pakai ini st_within. Setelah itu, kita kita perlu menambahkan label untuk titik temuan yang berada di dalam atau di luar poligon tutupan hutan. Setelah itu, eh, kita tambahkan lagi kolom verif_forest cover yang berisikan informasi lokasi titik ini, apakah dia di dalam atau di luar. Kalau dia di dalam, kita kasih angka 1, tapi kalau di luar kita kasih angka 0. Artinya, kalau 1 itu dia terverifikasi ada di dalam tutupan hutan, dan kalau 0 dia ada di luar tutupan hutan. Setelah itu, kit- setelah itu kita perlu membandingkan antara tabel temuan dengan grid untuk mengetahui kesesuaian antara lokasi titik temuan dengan grid. Ini untuk meminimalisir kesalahan penamaan grid pada tabel temuan yang terkadang ditemui. Untuk ini, yang pertama-tama kita dapat memanggil data grid yang telah disiapkan. Setelah itu melakukan spatial join. Jadi seperti tadi kita plot titik temuannya, lalu kita gabungkan dengan grid, lalu kita buatlah ID baru, ID grid baru dari setiap titik temuan, dan kita bandingkan eh, apakah ada yang sama antara old ID dengan new ID atau berbeda. Apabila old ID dan new ID berbeda, berarti ada kesalahan dalam penamaan ID grid. Setelah itu, pada survei yang memiliki informasi tambahan lain seperti analisis genetik pada feses, informasi tersebut dapat ditambahkan pada tabel temuan. Jadi tabel temuan yang jumlah dari data-data titik temuan yang jumlahnya banyak, itu kita dapat pilah eh, mana saja temuan feses yang terkonfirmasi harimau misalnya. Namun untuk itu kita perlu satu kolom yang memiliki kode unik. Contohnya, kalau di tabel temuan ini, setiap tabel temuan ini dia pasti memiliki ID sampel. Nah, jadi kita perlu, oh ya, yang ini nggak ada. Jadi kita perlu samakan antara ID sampel yang ada di tabel temuan dengan ID sampel yang ada di eh, file temuan feses. Ini untuk file temuan fesesnya, biasanya dia memuat informasi ini. Mulai dari ID petak, lembaga, lokasi survei, dan tanggal pengambilan. Yang penting itu ada ID sampelnya, karena ID sampel di sini akan kita bandingkan dengan ID sampel di tabel temuan. Dan setelah itu, data-data yang sudah ada ini dapat kita masukkan ke dalam software ArcGIS atau QGIS untuk kita cek apakah ada titik-titik yang outlier atau enggak. Iya, mungkin sekian untuk penjelasan rumus-rumusnya ini. Teman-teman bisa juga langsung mempraktekannya atau bisa dipraktekkan nanti